Tandanya bagaimana, Bang? Komisi 3 DPR RI melaksanakan reses di NTB dalam rangka mendengar aspirasi dari para mitra, yakni kepolisian, kejaksaan, dan BNN. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan, dalam kesempatan tersebut 3 instansi yang menjadi mitra menyampaikan beberapa hal, terutama terkait kebutuhan anggaran. Namun lebih dari itu, dalam kunjungan kali ini, Komisi 3 DPR RI melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan BNNP. Politisi PKS ini menyampaikan, Polda NTB menyampaikan dalam beberapa bulan terakhir sudah mengungkap ratusan kasus narkoba, termasuk keterlibatan oknum polisi di dalamnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Bima yang menyeret 2 orang perwira dan beberapa orang anggota polisi lainnya. Tingginya peredaran narkoba di NTB menjadi catatan DPR RI bagi lembaga yang menangani persoalan ini. Banyaknya kasus yang terungkap menjadi alarm bahwa peredaran barang haram ini begitu masif dengan berbagai modus. Komisi 3 juga meminta agar aparat penegak hukum melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap internal terkait dengan penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran etik lainnya, seperti yang dilakukan oknum jaksa di Dompu. Selain temuan-temuan tersebut, beberapa aduan masyarakat juga akan ditindaklanjuti oleh DPR RI, termasuk aduan 3 terdakwa gratifikasi anggota DPRD NTB. Reses kali ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, bersama dengan beberapa anggota lainnya. Komisi 3 DPR NTB 22 April ini memang kunjungan reses ya. Seperti biasa, setiap berapa bulan sekali kita ada reses dalam bukti pengawasan, ya, anggaran dan legislasi. Alhamdulillah NTB terpilih. Selain NTB kita ada NTT satu lagi apa ya? Kalteng. Jadi 3 tempat dan saya mewakili pimpinan saya untuk berbicara di sini. Di sahabat saya ada Pak Kapolda, Pak Kajati dan BNNP. Kawan-kawan media sekalian, hari ini kami melaksanakan pengawasan yang paling pokok, ya, kepada mitra kerja Komisi 3 di NTB. Enaknya kalau kita datang ke reses ke satu tempat, itu tempatnya curhat para mitra dari Komisi 3. Tadi sudah ada curhatnya dari Pak Kajati, kebutuhan anggaran sudah dikirimkan. Kapolda juga kita tunggu kalau ada, termasuk BNP. Memang kesulitan kita sekarang ini secara menyeluruh adalah tema besar anggaran, ya. Kita ingin melihat bagaimana mitra-mitra kerja kita di lapangan, ya. Saya sampaikan apresiasi tadi kerja yang cukup bagus dari Kapolda. Dalam berapa bulan saja sudah menangkap 157 masalah narkoba. Saya apresiasi besar. Di tengah kita tahu narkoba ini di NTB, Pak Marzuki tadi sudah menyatakan iya, 1,7% ya tingkat bergerakannya, tingkat prevalensinya cukup tinggi sekali, ya. Apalagi dengan ada kasus Bima kemarin, bagusnya cepat Pak Kapolda mengambil tindakan dan di TPDH diganti yang terbaik nampaknya, ya. Semoga tidak terjadi. Dan selanjutnya saya sampaikan apresiasi juga pada aparat penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam penggunaan kasus narkoba yang sangat signifikan di 2006. Jadi 2006 ini sangat signifikan sekali. Jadi tolong media bantu juga menyangkut masalah narkoba dalam pemberitaannya, ya. Itu. Selanjutnya, dalam 2 bulan Polda, NTB terserang 157, ya. Jadi tingginya bukan main ini, ya. Namun demikian kami juga punya catatan. Saya mengingat bahwa tingginya angka bukan juga masih menjadi indikator berat untuk NTB, ya, dalam peredaran narkoba yang sangat mengkhawatirkan. Keberhasilan penindakan yang harus dibaca juga sebagai alarm. Jadi tindakan yang bisa dilakukan 157 itu alarm, Pak. Buat BNP menggambarkan bahwa peredaran begitu cepat, cekatan dan tajam. Ada apa ini, ya? Tadi juga kita sampaikan untuk perbaikan internal di institusi penegakan hukum, ya. Dan keterlibatan oknum aparat juga ada. Tadi ya udah Pak Kapolda juga sudah menjelaskan itu dalam proses internal yang sedang dirapikan.
Kita prihatin jika ada oknum aparat yang justru terpapar narkoba. Ada 4 ya Pak ya? Ada 4 hasil tes urin. Dan tes urin ini bagus sering-sering. Dan ini menjadi catatan penting kawan-kawan sekalian, bahwa kita masih perlu introspeksi terus menyangkut narkoba secara nasional dan khususnya di NTB. Selain itu perhatian juga berikan terhadap dugaan pelanggaran etik di lingkungan kejaksaan. Nah, etik di kejaksaan juga ada masalah tersendiri. Kami minta agar dugaan pemerasan oleh oknum jaksa di Dompu diusut secara transparan. Ya, nanti silakan dijelaskan. Kepercayaan publik harus dijaga dan pengawasan internal juga harus diperbaiki. Terkait BNN, kami menekankan pentingnya langkah strategis untuk menekankan angka prevalensi yang 1,7% itu, ya. Dan angka prevalensi ini 173 sebenarnya intinya, ya, atau sekitar 64.000 jiwa. Besar enggak? Besar lah ya. Jadi ini bukan angka kecil. Kami mendorong BNN untuk berkuat strategi pencegahan. Jadi nanti tadi sudah ngomong dari pencegahan dan pemberantasan. Kita ingin memastikan bahwa sinergi antara Polri, Kejaksaan, BNP, atau di Kajari begitu juga, ya, dan Aspidumnya, terus dengan Dirnarkorbanya, dengan pemberantasan benar-benar berjalan. Tapi juga bersih, ya, dan berkeadilan dalam seluruh masyarakat. Kira-kira itu saja. Pasti dong, pasti ada perhatian, tinggal menyesuaikan anggaran. Ternyata sudah ada ya, ya, sedang dibuat ya. Apa peningkatan. Memang bab ini bab rehabilitasi ini berbanding lurus dengan pembiayaan, dengan anggaran. Ya, saya bilang saat ini kita mau ngomong keras-keras perubahan, kalau anggaran nggak ada juga sulit. Kami tadi sepakat ingin bantu Kajati juga anggaran ya, untuk di pusat dibicarakan dengan Kejagung. Silakan yang lain. Kenaikan harga energi apakah ada hubungannya dengan kenaikan anggaran bagi penegakan hukum di NTB, Pak? Udah pasti. Begitu bensin naik juga udah langsung, udah nggak usah pakai itu teori ini terus, ya, sehingga angka juga pasti naik, ya kan, pembiayaan transportasi dan sebagainya. Yang jelas kita usah mengeluh dengan itu, kita harus berikan solusi dengan segala peristiwa yang cukup sekian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.